Selamat pagi anak-anakku, kabarmu tentu baik. Masih bersama saya Pak Lodi untuk mata pelajaran IPS kelas 8. Pada video pembelajaran kali ini kita masih akan belajar seputar materi pokok kita, perubahan ke ruangan dan interaksi ke ruangan antar negara-negara di ASEAN, dengan fokus bahasan kita adalah bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Kita awali pembelajaran kita hari ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa. Selesai. Anak-anakku, setiap wilayah di permukaan bumi memiliki keunikannya tersendiri yang dapat dibedakan dengan wilayah lain di permukaan bumi. Setiap wilayah memiliki perbedaan potensi alam dan potensi sumber daya manusia yang berbeda-beda. Kadang wilayah A memiliki keunggulan akan sebuah sumber daya, tetapi di sisi yang lain dia memiliki keterbatasan. Keterbatasannya itulah yang bisa dipenuhi oleh wilayah B, C, D, dan seterusnya. Demikian pun sebaliknya. Keterbatasan yang dimiliki oleh wilayah B, C, D bisa dipenuhi oleh wilayah A tadi. Itulah yang disebut dengan interaksi antar ruang. Agar interaksi antar ruang antara wilayah A, B, C, dan D atau wilayah lainnya terus terjalin, maka tentu harus dibuatlah sebuah ikatan perjanjian kerja sama. Sama halnya dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Masing-masing negara memiliki keunggulan, di sisi yang lain juga memiliki keterbatasan. Keunggulan dan keterbatasan antar negara-negara di ASEAN itulah yang menjadi salah satu pendorong terbentuknya ikatan kerjasama di ASEAN. Kita ambil salah satu contoh praktis dari negara Singapura. Singapura adalah satu-satunya negara maju di kawasan Asia Tenggara. Banyak sekali fasilitas sosial, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikannya sudah tergolong maju. Tetapi pada sisi yang lain, Singapura memiliki keterbatasan. Apa keterbatasannya? Wilayahnya sempit. Wilayahnya sempit inilah yang menyebabkan lahan pertaniannya sempit karena perkembangan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat. Nah, jika lahan pertaniannya sempit, maka otomatis produktivitas pertaniannya pun akan rendah. Bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan pangan penduduknya? Salah satu jalan adalah dengan bekerja sama dengan negara-negara penghasil pangan seperti Indonesia dan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara mencakup berbagai bidang, baik itu ideologi, politik, hukum, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, olahraga, dan tentu di bidang pendidikan. Anak-anakku, banyak sekali contoh bentuk-bentuk kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Contoh kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi seperti pembukaan pusat promosi ASEAN, penyediaan cadangan makanan, penyelenggaraan proyek industri atau ASEAN Industrial Cooperation. Kawasan Perdagangan Bebas Asia atau AFTA, ASEAN Free Trade Area, juga Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization.
Selain kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi, ASEAN pun melakukan kerjasama dalam bidang politik, hukum, dan keamanan. Contoh nyatanya adalah seperti Defense Ministers Meeting. Pengiriman duta dan konsulat. Sebagai negara-negara yang menjalin hubungan dengan negara lain, perlu adanya pengiriman duta dan konsulat sebagai wakil negara di negara-negara lain di kawasan ASEAN. Perjanjian ekstradisi di ASEAN. Perjanjian ekstradisi antar negara-negara di ASEAN merupakan sebuah kerjasama dalam bidang politik untuk menangani tersangka kasus kejahatan yang melarikan diri di kawasan negara-negara di ASEAN. Perjanjian lainnya adalah negara-negara ASEAN ingin menjadikan kawasan ini bebas dari penggunaan senjata nuklir. Perjanjian lainnya adalah ingin menjadikan kawasan ASEAN menjadi wilayah yang damai, bebas, dan netral. Kerjasama ASEAN juga terjadi pada bidang sosial budaya yang dikenal dengan ASEAN Socio-Cultural Community. ASEAN Socio-Cultural Community bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan komunitas ASEAN yang berorientasi pada individu-individu yang bertanggung jawab secara sosial dan memiliki rasa solidaritas, persatuan, dan kesatuan. Beberapa contoh konkret kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam bidang sosial budaya seperti penanganan kasus narkoba dan solusinya, penanggulangan dampak bencana alam, perlindungan terhadap difabel, perlindungan terhadap perempuan dan anak, pertukaran pelajar dan mahasiswa, SEA Games, AFF, Kongres Pemuda, pertukaran acara program televisi, bahkan festival lagu antar negara-negara di ASEAN. Itulah beberapa contoh bentuk kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, untuk menambah wawasan Anda mengenai bentuk-bentuk kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara, lakukanlah aktivitas mandiri berikut ini. Aktivitas mandiri kalian adalah membuat video yang di dalam video itu menceritakan masing-masing satu contoh kasus peran nyata Indonesia dalam menangani atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi di ASEAN dalam bidang pertama politik, hukum, dan keamanan, yang kedua sosial budaya, dan yang ketiga ekonomi. Jadi Anda ceritakan sebuah contoh kasus peran nyata Indonesia dalam menangani permasalahan yang terjadi di ASEAN. Semua aktivitas mandiri kalian buatkan dalam bentuk video, lalu kirimkan ke email di bawah ini. Demikian video pembelajaran yang kedua ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Sampai jumpa.